Tinggal di daerah pesisir ujung barat Pulau Sumatera, masyarakat Ujung Pancu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan sebagai sumber mata pencariannya. Jenis hasil laut Ujung Pancu juga beragam, mulai dari ikan, udang, hingga kepiting tergantung musimnya. Bersama Pak Amiruddin dan nelayan lain, kami akan mencari ikan di pesisir kampung dengan menggunakan buka tarik. Waktu mencarinya adalah saat air surut, sehingga lebih mudah melihat keberadaan ikan dan menarik tali pukatnya yang bisa mencapai ratusan meter ini. Pukat ini dilepas perlahan ke bagian tengah laut yang berjarak sekitar 500 sampai 1000 meter dari bibir pantai dengan menggunakan kapal kayu. Pawang kapal harus melihat dengan jeli di mana lokasi yang banyak ikan sehingga bisa menentukan posisi membentangkan jaring. Pukat yang dilepas berbentuk setengah lingkaran. Ini akan menjaring ikan-ikan yang ada di sekitar jaring sehingga terperangkap dalam jaring. Tali pukat diikatkan ke pinggang agar posisinya tidak berubah sehingga lebih mudah menariknya. Menarik pukat darat seperti ini cukup menguras tenaga. Untuk itu, satu kelompok penarik pukat terdiri atas 7 hingga 10 orang tergantung panjangnya pukat. Kami terbagi menjadi 2 kelompok yang menarik kedua sisi pukat. Menarik tali harus bersama-sama dan seirama agar tenaga terkonsentrasi sehingga tali pukat dapat ditarik lebih mudah. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk menarik pukat sepanjang 800 meter ini ke darat. Karena waktu tebar dan tarik jaring bisa memakan waktu hingga 3 jam, biasanya nelayan paling banyak melepas pukat sebanyak 2-3 kali saja. Ikan sebagai salah satu hasil laut yang paling banyak jenis dan manfaatnya bagi kita semua. Ikan laut mengandung serat protein yang lebih pendek dibandingkan daging ayam atau sapi, sehingga lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Protein ikan laut juga membantu untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada anak. Tidak hanya itu, asam lemak omega ikan laut juga baik untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saat musim ikan dan cuaca bagus, hasil tangkapan akan lebih banyak. Hari ini, kami hanya dapat sekitar 1 keranjang ikan saja. Jika sedang beruntung, nelayan bisa mendapatkan ikan 1 kapal penuh. Beberapa jenis ikan yang kami dapat adalah ikan barakuda, ikan kue, ikan todak, hingga cumi-cumi dan ikan meawe. Selain untuk dikonsumsi sendiri, ikan hasil tangkapan nelayan ini juga akan dijual kembali. Hasil pukat hari ini akan aku olah dengan dimasak bersama ibu-ibu di rumah dengan bumbu rempah khas Aceh, yaitu gulai asam meawe. Nama masakan seperti ini mengacu pada salah satu jenis ikan hasil tangkapan kami, yaitu ikan meawe. Tetapi walaupun namanya asam meawe, ikan apa saja bisa dicampurkan sesuai selera. Ikan hasil tangkapan tadi, aku bersihkan isi perut dan sisiknya, serta dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah dicuci bersih, ikan segar ini siap dimasak dengan bumbu asam meawe. Asam meawe merupakan campuran bawang merah, cabai rawit, serta bawang putih dan jahe yang dihaluskan bersamaan. Begitu pula daun temuru dan serai menjadi penguat aroma dan rasa masakan ini. Bu, ini Bu ikannya Bu udah bersih Bu? Iya dong, biar ibu yang masak.
Semua bumbu yang diiris dan dihaluskan dimasukkan ke dalam kuali masak. Begitu pula dengan daun temuru dan serai serta jeruk nipis. Semua bahan ini akan dicampurkan dengan air untuk direbus bersamaan. Asam mewawe merupakan masakan tanpa ditumis sehingga lebih baik dan sehat. Semua bumbu dimasak bersama ikan yang sudah dibersihkan. Campuran bumbu yang direbus dengan ikan ini akan dimasak sekitar 50 menit hingga kuah mendidih dan ikan matang. Lamanya memasak tergantung jumlah ikan dan bumbu serta kuah yang dipakai. Saat bumbu sudah meresap dan ikannya sudah matang, itu artinya asam mewawe siap untuk dinikmati. Asam mewawe menjadi salah satu dari sekian banyak masakan khas Aceh yang bercita rasa asam dan segar. Paduan bumbu yang kaya rempah bercampur dengan segarnya ikan laut membuat masakan ini sangat enak dan mengenyangkan. Biasa disajikan dalam jumlah besar dan menjadi santapan saat kumpul bersama keluarga. Karsim Cahyadi, bapak inilah salah satu wirausaha sukses di Desa Cibimbing. Berhasil mengangkat nama daerah Kuningan melalui olahan tape ketan. Dalam produksinya setiap hari, kurang lebih 4 kuintal beras ketan putih dibutuhkannya. Bahkan, pencuciannya pun dilakukan menggunakan mesin molen. Selain bersih merata, penghematan waktu dan tenaga kerja adalah intinya. Beras ketan harus dicuci sebersih mungkin. Apabila ada sedikit kotoran, pengaruhnya besar sekali. Lembut kulit ari pada beras ketan akan ikut larut saat air hujan ditumpahkan. Ini adalah pencucian tahap pertama. Tahap kedua pun langsung dilakukan, yaitu pencucian bahan dengan cara tradisional, yaitu dikukusi atau mencuci beras dengan air yang banyak. Dengan cara ini, kotoran yang masih menempel dapat dihilangkan. Bu Susi dianggap selesai setelah air cucian beras warnanya tetap bening seperti air bersih. Pastikan tutup kukusan terbuat dari plastik dan tidak bolong. Untuk menjaga uap panas tetap stabil dalam pemanasannya. Supaya tidak merusak kualitas rasa olahan, olahan dikukus menggunakan kukusan yang terbuat dari anyaman bambu. Lama waktu mengukus beras ini sekitar 20 menit dan hanya setengah matang saja. Sambil menanti beras yang dikukus, aku menumbuk daun katu dan daun lengkuas. Daun katu tersebut digunakan sebagai pewarna alami yang sehat. Sedangkan daun lengkuas ini untuk menambah rasa gurih pada bahan yang diolah.
mendapatkan sari zat hijau daunnya, tumbukan daun katuk harus diperas dan disaring. Beras ketan pun siap diangkat dari kukusan dan didinginkan sambil diratakan dengan diaduk supaya tidak terlalu padat. Supaya merata, beras ketan setengah matang ini harus diaduk-aduk beberapa saat sampai butiran berasnya terkena warna cairan daun katuknya. Setelah dikukus selama 1 jam, beras ketan harus diangkat. Diaduk-aduk agar tidak terlalu lengket. Proses peragian pun dilakukan apabila beras ketan sudah benar-benar dingin. Dengan takaran tertentu, ragi disebarkan ke permukaan ketan. Ragi inilah yang akan menjadi pemicu timbulnya proses fermentasi pada beras ketan nantinya. Pengukusan daun jambu ini dilakukan untuk mematikan proses pembusukan pada daun. Daun yang telah dikukus seperti ini dapat bertahan sebagai pembungkus dalam waktu yang lama. Sebelum terlalu keras, beras ketan matang ini langsung dibentuk menjadi bulat-bulatan dan harus dikerjakan dengan cepat. Bulatan ketan lalu dibungkus daun jambu yang telah dikukus. Cara mengemasnya sederhana. Daun jambu dibalutkan persegi 4, kemudian disusun. Disinilah baru terlihat kualitas daun jambunya. Lebar dan tidak berlubang, sempurna sebagai pembungkus. Ember plastik ini digunakan sebagai wadah sekaligus tempat penyusunan tape ketan. Hitungan jumlah penyusun bungkusan tape ketan. Jika ember besar diisi 100 bungkus, tape ketan ini akan matang 3 hari kemudian. Dan mengkonsumsinya pun disarankan tidak lebih dari seminggu setelah matang, karena kandungan alkoholnya akan menjadi lebih tinggi. Memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi serta dapat tumbuh di hampir setiap jenis tanah dan ketinggian, ubi menjadi salah satu pangan pemenuh kebutuhan kalori masyarakat Indonesia. Jika di Indonesia Timur, ubi telah menjadi bahan makanan pokok, maka bagi masyarakat Pulau Jawa, ubi lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat makanan ringan. Seperti yang dilakukan warga desa Ciparanti, Kabupaten Pangandaran ini. Warga mengolah ubi menjadi oleh-oleh khas Jawa Barat, yaitu renggining. Ubi yang biasa digunakan untuk membuat renggining adalah beragam jenis ubi, mulai dari ubi ungu, ubi kuning, atau ubi putih. Perbedaan jenis bahan baku ini akan menghasilkan renggining yang beraneka warna dan menarik, sesuai dengan bahan bakunya. Sebelum dibuat renggining, ubi dikupas kulitnya hingga bersih. Pengupasan, selain untuk membersihkan ubi, juga untuk mengeluarkan getahnya. Untuk itu, ubi yang sudah dikupas langsung diletakkan ke dalam baskom berisi air. Tujuannya, agar getah ubi tidak lengket yang bisa membuat ubi menjadi hitam. Pintu. Ubi sengaja dipotong agar cepat matang saat direbus nantinya.
Pemotongan ini juga dimaksudkan untuk mengeluarkan getah ubi sehingga mudah untuk dibersihkan. Jika sudah dipotong, ubi selanjutnya dicuci bersih untuk membuang kotoran dan sisa getah yang tertinggal. Ubi yang sudah bersih langsung bisa dikukus dalam dandang. Uap air dari pengukusan akan mematangkan ubi dengan tidak membuat tekstur ubi menjadi terlalu lembek. Ubi juga dikukus di dalam dandang yang berbeda berdasarkan warnanya, sehingga mudah dipisahkan dan diolah nantinya. Setelah dikukus sekitar 30 menit, ubi sudah matang dan bisa diangkat dari kukusan. Ini Bu, udah matang Bu? Iya. Ubi yang sudah matang langsung dihaluskan saat masih dalam keadaan panas. Jika sudah dingin, ubi akan mengeras dan menjadi sulit untuk dihaluskan. Dengan bantuan sendok besar, ubi kukus cukup dipenyet-penyet hingga halus. Tepung singkong dan tepung terigu menjadi bahan tambahan yang dicampurkan dengan ubi halus sebagai adonan renggining. Tepung singkong ini akan membuat adonan renggining menjadi padat, sementara tepung terigu berguna sebagai bahan pengembang. Hasilnya, saat digoreng, renggining bisa mekar dan mengembang sempurna. Garam dan penyedap turut ditambahkan ke dalam adonan renggining. Semua bahan adonan renggining ini kemudian diaduk sampai tercampur merata. Untuk membuat adonan menyatu semuanya, maka air panas ditambahkan ke dalam baskom. Air yang digunakan haruslah air yang baru mendidih. Ini dimaksudkan agar tepung terigu dan tepung singkong yang memiliki tekstur liat serta gampang menggumpal dapat dengan mudah tercampur dengan ubi. Air panas ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan dan terus diuleni. Tambahkan sekaligus agar pas dengan jumlah adonan. Warna alami renggining berasal dari ubi sebagai bahan bakunya, tanpa perlu tambahan pewarna lagi. Setelah adonan kalis dan padat, maka selanjutnya adonan diparut dengan menggunakan alat sederhana terbuat dari kaleng bekas yang dilubangi. Hasilnya, adonan menjadi panjang-panjang seperti mie keluar. Hasil adonan yang sudah berbentuk panjang-panjang kemudian dicetak sebelum dikukus. Cetakan renggining berbentuk bulat yang terbuat dari potongan cangkir plastik. Cetakan ini berdiameter sekitar 6 cm. Hasil parutan adonan langsung dimasukkan ke dalam cetakan yang diletakkan di atas wadah kukusan dan diratakan hingga semua bagian cetakan berisi adonan. Hasil cetakan renggining langsung dikukus di dalam dandang yang airnya sudah mendidih. Di dalam satu dandang bisa dikukus 2 loyang sekaligus yang akan dimasak sekitar 5 menit saja. Hasil kukusan renggining yang sudah matang, selanjutnya disusun di atas nyiru besar agar mudah dijemur. Hasil cetakan renggining yang sudah matang ini, selanjutnya langsung dijemur agar kering. Jika sedang panas terik, renggining bisa kering dalam waktu 1 hari. Jika sedang musim hujan, maka dibutuhkan sekitar 2 atau 3 hari. Hasil renggining yang kering kemudian diangkat untuk segera dikemas. Satu kemasan plastik renggining berisi sekitar 30 buah renggining. Harga jual per bungkus renggining kering sekitar Rp8.000 saja. Renggining kering biasa dijual dalam keadaan kering dan belum digoreng. Untuk dapat menikmati renggining yang sudah kering dapat digoreng ke dalam kuali berisi minyak panas.
Tidak lebih dari 1 menit, renggining goreng sudah matang dan mengembang. Saya goreng lagi ya. Langsung. Renggining goreng ini terasa manis dan gurih. Dengan bahan baku sederhana dan dijual dengan harga murah, membuat renggining banyak dicari sebagai buah tangan dari Pangandaran.